Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Pagi ini kegiatan saya diawali dengan mencuci pakaian. Oh ya, mohon maaf ya kalau pemandangannya itu kurang enak dilihat, tapi memang seperti inilah keadaan kami. Ini saya itu menggunakan karung beras untuk alas mencuci pakaian. Dikarenakan papan cuci yang biasa saya gunakan itu udah pada patah-patah semua, udah pada lapuk, jadi suami saya pun belum ada waktu untuk membuatkan saya papan cuci yang baru. Akhirnya saya itu putar otak bagaimana caranya agar saya bisa tetap mencuci tapi menggunakan alas seadanya. Ya udah, berhubung di rumah itu ada karung beras yang lumayan besar yang ukuran 20 kilo, jadinya saya belah dua ya seperti ini, lalu saya jadikan untuk alas. Jika kalian bertanya, malu nggak sih? Jujur aja saya itu nggak malu sama sekali ya teman-teman ya, walaupun kehidupan saya seperti ini seadanya. Ya seperti yang kalian lihat lah ya, kamar mandinya di luar rumah, dindingnya seng, lantai kamar mandinya berlumut, hanya sebagian semen, sebagian papan. Tapi saya tetap bersyukur ya, setidaknya saya masih punya tempat yang bisa ditempati, nggak perlu bayar rumah sewa lagi. Tapi ada kalanya saya itu merasa sungkan di saat teman-teman suami saya itu nongkrong di rumah atau ada yang sekedar numpang sholat. Nanti di saat mereka mau ambil wudhu atau mau ke kamar mandi, saya itu merasa nggak enak hati ya, karena kamar mandi kami itu yang seperti ini. Selain itu sih saya nggak ada merasa sedih atau gimana ya, saya itu biasa-biasa aja walaupun keadaan kamar mandi seperti ini atau keadaan kehidupan kami seperti ini, saya itu tetap bersyukur. Ya udah, kita nggak usah membahas soal kamar mandi saya. Lebih baik sekarang saya itu bercerita ya. Sambil beraktivitas saya itu ingin sambil bercerita agar teman-teman nggak bosan melihat video saya yang seperti ini. Hari Minggu kemarin kan saya itu pergi mulung. Sebetulnya di saat mulung itu saya itu biasa aja ya, nggak ada rasa apapun. Karena menurut saya seru ya, saya itu bercanda-bercanda dengan ibu-ibu, dengan abang-abang pedagang. Tapi nggak tahu kenapa saat saya ngedit video, pas udah upload terus saya lihat lagi videonya, saya itu merasa di dalam video itu, tapi karena saya melihat videonya ya, saya merasa diejek-ejek, diolok-olok. Gimana sih ya menjelaskannya, pokoknya saya itu merasa si orang ini hanya berniat ingin mengejek saya. Tapi saya nggak tahu ya itu betul apa enggak, semoga hanya perasaan saya. Padahal waktu kejadian saya itu nggak ngerasa apa-apa sih, ngerasanya biasa aja. Tapi pas saya lihat videonya baru saya sadar sepertinya ini orang niatnya itu ingin mengejek-ngejek saya atau ingin mengolok-olok saya. Tapi bukan ibu-ibu yang waktu itu bercanda dengan saya ya, bukan. Karena ibu-ibu itu juga dia bilang gini, "Kak, jangan tersinggung ya kalau kami itu ketawa," kata dia gitu, atau kami bertanya-tanya. Terus saya jawab, saya nggak akan tersinggung karena memang niat mereka itu hanya bercanda dan hanya bertanya untuk apa video yang saya buat gitu. Jadi di situ pun mereka juga subscribe channel saya ya. Saya malah ucapkan terima kasih untuk ibu-ibunya sama adik-adiknya. Oh ya, ini lantainya setiap kali saya selesai nyuci piring atau beraktivitas apapun saya selalu beros ya teman-teman ya. Tapi ya memang seperti ini, lumutnya itu nggak mau hilang. Mungkin dikarenakan di sini itu kurang terkena matahari, jadi lantai tempat mandi saya itu sangat cepat sekali berlumut walaupun diberos setiap hari. Alhamdulillah, singkat cerita saya udah selesai mencuci pakaian. Saya tuh nggak rekam terlalu banyak ya, soalnya saya takut nanti teman-teman pada bosan melihat videonya yang itu-itu aja. Jadi video nyucinya saya persingkat.
Sekarang saya mau lanjut masak dulu. Oh ya, semalam saya itu panen jantung pisang ke belakang rumah, tapi saya nggak rekam ya. Selain panen jantung pisang, saya juga bersih-bersih samping rumah sekaligus cabut daun singkong. Daun singkong. Maksudnya pohon singkong. Dan alhamdulillah itu di samping saya ada beberapa buah singkong. Rencananya nanti mau saya olah, tapi nanti videonya saya buat berbeda ya, karena saya nggak mau durasinya itu terlalu panjang. Rencananya saya itu ingin membuat sesuatu yang berbeda yang dari singkong, tapi saya juga belum tahu apa, karena saya masih berpikir apa yang akan saya buat bahan dari singkong ini. Yang penting yang enak dimakan. Ini tadi udah saya cuci ya teman-teman ya. Sekarang saya mau rebus sekilas untuk menghilangkan getahnya. Saya rebus pakai garam supaya nanti pas dimasak dia nggak asin, supaya nanti pas dimasak dia nggak hitam ya. Ini kan airnya hitam. Sambil nunggu rebusan, saya mau sambil mempersiapkan bahannya ya teman-teman ya. Ini ada tomat 1, saya bagi 2. Separuh untuk sayur, separuh untuk sambalnya. Taruh di sini aja dulu. Oh ya, di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menunggu video-video dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengkritik video saya, apa aja yang salah, apa aja yang kurang. Saya itu sangat senang sekali jika ada teman-teman yang bisa mengasih saya masukan atau kritikan agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Ini udah ya teman-teman ya, ini udah mendidih kayak gini aja, matiin. Soalnya ini cuma mau buang getahnya ya. Saya nambahkan cabai rawit ya teman-teman ya supaya pedas. Ini saya mau bikin sambal aja. Makanya cabai merahnya saya campurkan dengan cabai rawit. Ini dia teman-teman ya, bahan-bahan masakan saya hari ini udah saya siapkan, tinggal dicuci. Ada tahu, ada ikan asin rebus, ini ada cabai untuk sambalnya, sambal terasi, ini untuk sayur santannya nanti. Sekarang semua ini mau saya cuci dulu sebentar. Ini ada cabai untuk sambalnya, sambal terasi, ini untuk sayur santannya nanti. Sekarang semua ini mau saya cuci dulu sebentar. Oh iya, sambil masak saya juga mau sambil cerita lagi ya, sekaligus minta pendapat teman-teman. Saya itu berniat ke depannya tidak lagi mengupload video-video saat mulung. Rencananya saya kalau mau mulung ya udah mulung aja, nggak usah direkam-rekam, nggak usah dijadikan konten. Rencana saya seperti itu ya teman-teman ya. Karena ada hal-hal yang membuat saya berpikir sepertinya saya harus stop membuat konten mulung. Tapi bukan berarti saya stop mulung ya. Mungkin mulung tetap, tapi ya udah nggak usah dijadikan konten. Lebih bagus saya memperbanyak konten keseharian aja di rumah. Walaupun sebetulnya konten keseharian di rumah itu nggak ada yang nonton. Nggak seperti saat saya mulung ya. Kalau mulung alhamdulillah yang nonton lumayan banyak. Walaupun tidak booming, tapi setidaknya lebih banyak daripada keseharian di rumah. Bagaimana pendapat teman-teman yang selalu setia menantikan video mulung saya? Karena saya juga butuh ya pendapat dari teman-teman semua. Apakah saya tetap saja membuat konten mulung atau tetap lanjut? Saya pakai minyak bekas saja ya teman-teman ya. Ada terasi, yang terasi seperti ini. Saya masukin aja semua biar lebih enak. Minyaknya hitam karena itu saya pakai minyak goreng bekas ikan asin tadi. Karena memang sudah nggak ada minyak goreng di rumah.
Tadi rencananya saya mau pinjam minyak goreng ke adik saya, tapi dia nggak ada di rumah. Rumah adik saya itu ada di depan rumah saya ya, yang di seberang jalan. Soalnya sekarang dia udah nyewa di sini. Tapi karena dia nggak ada di rumah, saya nggak jadi minjam. Ya udah, saya gunakan aja minyak sisa gorengan ikan asin. Cabai yang untuk sambal terasi udah selesai saya tumis, tinggal diulek aja ya. Tapi mungkin saya nggak buat rekaman saat ngulek, soalnya saya takut videonya kepanjangan. Sekarang saya mau lanjut memasak sayur santan jantung pisang. Ini dia santannya. Sekarang saya mau masukkan daun kunyit agar wangi, dan lanjut masukkan bawang merah dan bawang putih. Di sini bawang merah dan bawang putihnya nggak saya tumis, karena kalau ditumis rasanya akan berbeda lagi. Kalau ditumis itu rasanya itu sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman ya, pasti berbeda. Dan lanjut masukkan 1 bungkus Royco. Oh ya, ada yang bilang, Kak, jangan menggunakan produk-produk Israel apa sih? Iya, Israel ya. Karena kita harus biokut apa aduh maaf ya teman-teman ya kalau saya itu ngomongnya belepotan. Intinya jangan menggunakan produk-produk Israel. Tapi jujur aja saya nggak tahu ya produk-produk Israel itu yang mana aja. Makanya saat saya belanja, saya masih menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang biasa saya gunakan, karena memang saya nggak tahu sama sekali. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya akan mencari tahu dan akan merubah yang saya beli yang merek ini nanti diganti dengan merek ini. Ini ada kacang gitu sedikit ya. Saya panen dari belakang rumah, jadi saya campurin aja. Alhamdulillah sayur santan jantung pisangnya udah matang. Ini itu enak sekali ya. Teman-teman di rumah yang belum pernah coba boleh dicoba ya. Kalau ada jantung pisangnya di kebun belakang rumah atau di kebun mana aja, daripada dibuang lebih bagus dimanfaatkan. Alhamdulillah ya teman-teman ya, udah selesai semuanya, udah matang. Ini dia ada goreng tahu, ikan asin, jengkol, sambal terasi. Ini sambal terasi ya. Dan di sini juga ada sayur santan jantung pisang seperti ini ya. Ini itu enak ya teman-teman ya. Untuk yang belum pernah coba boleh dicoba ya, di sayur santan atau digulai dengan ikan teri, enak juga. Seperti inilah menu kami hari ini. Alhamdulillah, walaupun seperti ini sederhana saja tapi terasa nikmat. Bagi yang suka makanan-makanan kampung seperti ini, itu enak sekali, bikin makan menambah ya, gagal diet lah intinya. Apalagi kalau dimakan dengan nasi panas. Sekarang ayo kita lanjut makan.